Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pada surah Al-A'raf ayat 36 ini Allah menyebutkan golongan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka layak untuk menjadi penghuni neraka wal'iyadu billah. Sebelumnya Allah menyebutkan golongan orang-orang yang menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Mereka bertakwa dan kemudian melakukan perbaikan untuk diri dan orang lain. Mereka itulah yang akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Tiada ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan tiada kesedihan dalam kehidupan mereka. Lalu Allah berfirman, walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sebaliknya, orang-orang yang mendustakan, menolak, menentang, tidak patuh, tidak menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabi dan rasulnya, yang dituang dalam kitab sucinya, kemudian wastakbaru anha, mereka menyombongkan diri, enggan menerima, maka itulah orang-orang yang akan merasakan ketakutan, kekhawatiran, dan kesengsaraan dalam hidupnya. Orang-orang yang mendustakan di sini maksudnya adalah orang-orang yang menentang, menolak. Dalam bahasa Arab itu al-juhd. Ada orang yang menolak tapi karena kebodohan, ketidaktahuan. Itu tingkatannya lebih rendah. Boleh saja dia beriman, tetapi ajaran Islam memang belum sampai secara utuh kepada mereka. Dakwah Islam belum diterima. Maka orang-orang yang menolak seperti ini itu tidak masuk dalam kategori ayat ini. Tapi yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang memang sudah sampai keterangan-keterangan yang jelas kepada mereka, al-bayan, atau dalam istilah ulama iqamatul hujjah alaihim, itu sudah dijelaskan sejelas-jelasnya, tetapi mereka tetap menolak, menentang. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, termasuk dalam ayat ini, penyebab utama penolakan itu, pendustaan itu adalah wastakbaru anha. Itu karena adanya rasa sombong, angkuh, merasa diri lebih hebat. Dan sifat ini adalah sifat iblis. Karenanya ulama bahasa membedakan antara istakbara dengan takabbara. Ketika menyebut iblis itu selalu menggunakan aba wastakbar. Ya. Itu kesombongan yang tercela. Keangkuhan yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda kalau kesombongan secara umum, nanti ada penjelasan khusus, ada beberapa bentuk kesombongan yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, ada pembahasan khusus. Tapi itu tidak bisa dinamakan istikbar, tapi paling takabur gitu ya. Ada juga menggunakan istilah lain. Lahiriahnya sombong, tapi sebenarnya bukan kesombongan. Ya. Karena bagaimanapun kesombongan itu adalah merupakan perbuatan tercela. Nah, jadi istikbar. Kita melihat bagaimana iblis menolak untuk sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu karena istikbar. Bagaimana Firaun
menolak ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam itu juga karena istikbar. Bagaimana Namrud juga menolak ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim adalah karena istikbar. Sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa para pemuka-pemuka Quraisy menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tahu betul latar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang penuh kepercayaan, tidak pernah berdusta. Tetapi karena diremehkan, umurnya masih sangat muda, kemudian dia bukan termasuk ahli syair, ya, dilihat ukurannya di situ. Kemudian juga dia adalah seorang yatim, tidak kaya, bahkan kehidupannya cenderung melarat. Nah, ukuran-ukuran inilah yang dijadikan standar oleh kaum Quraisy, ya. Mereka adalah dari kalangan bangsawan, ada yang ya kaya raya, mereka para ahli syair gitu. Nah, jadi muncul itu. Maka ditolak. Demikian halnya Yahudi, Bani Israel atau Yahudi yang juga menolak kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka justru sangat antusias menunggu kedatangan seorang nabi dan rasul yang telah diceritakan di dalam Taurat dan Injil, dan tanda-tandanya secara lahiriah juga sudah disebutkan, sehingga mereka sangat rindu gitu. Tapi begitu kemudian yang diutus itu adalah Nabiullah Muhammad SAW dari kalangan Arab, mereka gengsi. Mereka menganggap bangsa Arab itu adalah bangsa yang rendah, ya, dibandingkan dengan Bani Israel. Nah, inilah ikhwah fillah rahimakumullah, ini penyebab utama seorang tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Karena juga ada ungkapan ulama yang masyhur bahwa ada dua golongan orang-orang yang sulit mendapatkan ilmu. Pertama adalah orang yang sombong, ya, karena setiap kali ada yang ingin menyampaikan ilmu, dilihat dulu siapa dia, ya, seperti apa gelarnya, jangan-jangan tidak lebih panjang dari saya gitu. Nah, kalau sudah seperti itu dia tinggalkan. Jadi orang yang diharamkan ilmu itu pertama adalah orang yang sombong, yang kedua adalah orang yang malu gitu. Orang yang malu juga. Nah, sama dengan orang yang mendapatkan hidayah itu, penjawabnya itu. Itulah sebabnya maka agar manusia ini bersih hati dan pikirannya untuk menerima kebenaran dan siap menerima ilmu, maka ayat pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengantarkan manusia untuk mengenali jati dirinya agar tumbuh kesadaran, menyadari akan kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuannya, atas kebodohannya gitu. Nah, barulah kemudian dia terbuka menerima kebenaran itu tanpa penolakan. Nah, ini ikhwah fillah rahimakumullah yang menjadi catatan bagi kita, ya. Dari manapun ilmu itu kita harus terima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mengajariku satu huruf maka aku siap untuk menjadi budaknya gitu. Itu tentu ungkapan mubalaghah yang berlebih-lebihan, tapi itu menunjukkan ya betapa berharganya namanya ilmu itu. Ya. Baik, kemudian di akhir ayat itu dikatakan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang menolak, menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini disebabkan karena kesombongan dan keangkuhannya, mereka itulah penghuni neraka yang kekal. Nah, kalau ada yang kekal berarti ada yang tidak kekal. Penghuni neraka yang tidak kekal adalah mereka yang menolak karena kebodohannya, karena kejahilannya, atau karena belum sampai kepada mereka keterangan-keterangan atau dakwah Islam. Dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan dalam bentuk dosa besar misalnya, maka numpang lewat di neraka untuk disucikan, dibersihkan gitu. Meskipun sehari, kalau sehari itu setara 500 tahun kan lumayan juga gitu. Ya. Ya. Jadi harapan kita jadi ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal-amalan kita. Ya. Tapi yang pasti bahwa ada orang beriman, ya,
pelaku kemaksiatan, al-asi wal fasiq, yang memang harus masuk neraka. Ketika dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diampuni, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya dan juga dimaafkan kesalahannya kepada manusia, alhamdulillah. Mereka inilah orang yang sudah suci, sudah bersih, ya, sebelum dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.